الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما يكون من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Wasallallahu bismika wa tabim wahidi wa hadatil ahadil ta'ali an wa hadatil kambi wa hadatil kudasan kulihan wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antu sholli ala Muhammadin sayyidil wujud wa sababil a'dha li kulli mawjudin salatan tazabitu fi qalbil iman wa tuhaqqiqu dinil Qur'an wa tafahimuni min kulli ayat wa tabtuhu biha hujjati wa na'imi wa nunadori li wajhika karim subhanahu. Alhamdulillah, terlebih dahulu berikan kesempatan oleh Allah, meskipun yang hadir sedikit, tapi dalam syari kami yang ada di sini selalu selalu berada dalam ridhonya, otomatis kita sendiri yang datang ridho karena takwa karena keimanan kita. Sehingga kita ridho untuk berkumpul di majelis kalau kita berzikir kepadanya. Salawat dan salam kita limpahkan ke junjungan kita semua, junjungan alam yang dimuliakan Allah, yang dimaksud oleh Allah Ta'ala tidak ada dosa baginya, itu kanjeng Nabi Allah Muhammad SAW. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, ya'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimi sholata li dzikri al-ayah. Sengaja saya menyampaikan ini supaya kita tahu, supaya kita bisa merasakan bahwa di dalam kolbu kita ada yang ngadawuh, yang berkata innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, ana ar-Rahman, ana ar-Rahim, ana al-Malik, ana al-Qudus, dan seterusnya. Dikuatkan kembali dengan kalimat la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Kata siapa? Kata Sang Rahman, kata Sang Rahim, kata Sang al-Malik, Qudus, dan seterusnya. Fa'budni, siapa yang berkata begitu? Ar-Rahman mengatakan fa'budni, maka beribadalah kepadaku, yaitu aku inilah Ar-Rahman. Fa'budni, maka beribadah kepadaku, aku ini adalah Ar-Rahim, dan seterusnya dan seterusnya. Waqimi sholata li dzikri, kata siapa? Kata Sang Rahman. Tegakkan sholat untuk mengingatku kepadaku, aku adalah Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahim, aku adalah Al-Malik, dan seterusnya dan seterusnya. Maksud yang saya sampaikan di sini adalah setiap Kamis jam 7, semoga kita ke depannya terus istiqomah tiap-tiap hari Kamis jam 7. Kalaulah seandainya jumlahnya sedikit pun juga kita sudah niatkan untuk terus kita mengadakan ucapan-ucapan zikir, dan kita mengarahkan kepada supaya kita mengingatnya. Yang di sini adalah yang dimaksud Allah Ta'ala yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti di Injil atau di Nasrani sama sih kesimpulannya. Intinya adalah sama. Seperti ada yang mengatakan di Nasrani, di Injil itu kasih Tuhan itu tidak ada habisnya, tidak terbaca. Nah, yang dimaksud kasih Tuhan itu, yang dimaksud di kita mah adalah kasih sayang. Sebetulnya kalau itu semua dilanjutkan kepada Sang Maha yang menciptakannya, itu pasti sama-sama kita ketemu. Di mana ketemunya? Di Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa. Seperti itu kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan ini yang dimaksud adalah Tuhannya. Nah, sedangkan kebanyakan manusia itu nggak pernah menyadari bahwa Tuhannya itu menciptakan sifat kasih sayang, sifat ingin berkuasa, sifat maha suci dari kekurangan, Al-Qudus, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini kasih Tuhan ini adalah yang dimaksud adalah balas kasih sayang. Kasih sayang ini siapa yang menciptakannya? Yaitu Tuhan yang Maha Kasih Sayang menciptakan di rasa kolbu, di kolbu kita adalah sifat kasih sayang.
Nah, sifat kasih sayang yang sudah diciptakannya, yang maksudnya di sini adalah Tuhan yang Maha Kasih Sayang, yaitu yang kalau di Islam Ar-Rahman Ar-Rahim. Memerintahkan untuk apa? Untuk mengabdi. Karena sudah dikatakan innani anallah, ana ar-Rahman. Innani anallah, ana ar-Rahim. Kalau dilanjutkan gitu. Innani anallah, ana al-Malik. Innani anallah, ana al-Qudus. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dikukuhkan kembali dauhannya, firmannya, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku adalah Sang Rahman. Aku adalah Sang Rahim yang sudah menciptakan sifat kasih sayang yang ada di hati tiap-tiap manusia. Baik itu yang agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, yang penting yang jelas adalah manusia. Disebutnya di dalam diri manusia sudah diciptakannya rasa-rasa yang berhubungan dengan sifat Asmaul Husna. Itu sama. Yang tidak beragama pun juga yang namanya manusia, pasti di dalam dirinya ada sifat-sifat Asmaul Husna. Nah, di sini sudah dikukuhkan jelas, kita semoga terarah dengan hidayah Allah Ta'ala sehingga kita merasakan di dalam diri kita ini ada sifat-sifat Asmaul Husna. Maka kalau sudah merasakan di dalam diri ada sifat-sifat Asmaul Husna yang sesuai dengan kehendak Rasul bersabda, man arafa nafsahu. Barang siapa yang mengenal diri, di dalam diri ada sifat-sifat kasih sayang, sifat ingin berkuasa, sifat pemberi, sifat lembut, sifat penolong, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau itu kita sudah merasakan di dalam diri kita, berarti gak mungkin rasa itu ada kalau tidak ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya, yang disebut pencipta itu adalah Tuhan. Terus kita kaji dan kaji, cari dan cari, ternyata yang mempunyai sifat-sifat Asmaul Husna itu sifat-sifat atau nama-nama terbaik itu yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahil asmaul husna. Nah, maka dari itu Allah yang mana? Allah yang maha apa? Allah Sang Rahman mengatakan fad'uhu biha. Allah Sang Rahim mengatakan fad'uhu biha. Allah Sang Malik mengatakan fad'uhu biha. Nah, semua kembali kepada diri kita sendiri. Butuh tidak kita kepada Sang Maha yang disebut Tuhan. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita butuh, maka perintah Sang Maha itu mengatakan fad'uhu biha. Dengan cara apa? Artinya kalaulah kita membutuhkannya, otomatis kita harus mengabdi kepada Tuhan yang menciptakan rasa itu tadi. Nah, kembali ke awal. Jadi intinya kita benar-benar mengabdinya itu bukan karena diperintahkan oleh sifat-sifat dunia. Salah satu contoh, sudah beberapa tahun saya menyampaikan puasa Daud. Nah, proses malapah gedang ini perlu disampaikan. Kalau tanpa aturan malapah gedang, artinya tanpa merayap, itu nantinya kita akan mendapatkan kebingungan. Oleh karena itu, dari pertama menyampaikan tentang puasa Daud. Puasa Daud ini adalah 24 jam sehari, maksudnya sehari berpuasa, sehari berbuka. Yang saya sampaikan pasti berhubungan dengan makan dan minum. Yang namanya puasa secara umum, yang namanya puasa itu tidak makan dan tidak minum. Padahal secara hakikat, secara yang sebenarnya puasa yang dimaksud adalah mengekang hawa nafsu. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita minim pemahaman, minim pelaksanaan pengamalan itu tadi, maka minimnya kita tidak makan, tidak minum selama 24 jam berbuka, 24 jam berpuasa. Jadi kalau zaman dulu sebelum kajian Nabi, yang dimaksud puasa itu yang paling inti. Itu mengekang hawa nafsu, meskipun makan dan minum. Ini mah bukan di jalur pada puasa. Kalau kita makan, siapa yang memerintahkan kita makan? Apakah nafsu yang memerintahkan kita untuk makan berupa lapar? Laparnya karena nafsu. Ataukah kita makan dan minum itu atas dasar keimanan kita sehingga munculnya ketakwaan? Nah, dengan ketakwaan itu sehingga kita beribadah, mengabdi kepada Sang Maha. Karena takwa kepadamu ya Allah, karena ibadah kepadamu ya Allah, saya makan dan minum. Berarti kita sudah mengekang hawa nafsu. Bukan karena perintah nafsu kita makan, tapi diperintahkan karena taat kita kepada Allah Ta'ala sehingga kita gak makan dan
Apa hubungannya yang saya sampaikan sekarang? Jadi yang dimaksud puasa Daud itu kesannya pandangan kita adalah 24 jam berpuasa, 24 jam berbuka. Nah, dimaksud berbuka ini adalah makan dan minum. Disebut berpuasa ini gak makan dan minum, sedangkan nafsu masih diumbar. Itu yang tahapan minimnya. Kalau kita mau meningkat, alhamdulillah kita akan sampai kepada yang dimaksud puasa Daud. Nah, di sini biasanya kita pemahaman kita ini di sini, sehingga kita munculnya pertanyaan, baiknya berapa hari puasa Daud? Gitu. Berarti itu bukan puasa Daud, gitu. Karena yang perintahkan oleh sifat-sifat dunia yang perintahkan kepada kita sendiri. Karena itu sehingga kita munculnya baiknya berapa bulan atau berapa lama kita puasa Daud. Kita mengatakan itu puasa yang dimaksud gak makan gak minum, makan dan minum waktu berbuka. Nah, kalau yang semacam itu kita pemahamannya, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala sebatas tidak makan dan tidak minum saja. Kalau yang dimaksud Nabi Daud seperti gini, Nabi Sulaiman kerajaannya dari siapa warisannya? Dari Nabi Daud. Apa yang dilakukan Nabi Daud? Itu berpuasa 24 jam, berbuka 24 jam. Yang dimaksud bukan tidak makan, tidak minum 24 jam, bebas makan dan minum 24 jam. Bukan. Tapi yang dimaksud puasa termasuk kata Allah Ta'ala innahuli, itu artinya bukan berhubungan dengan makan dan minum, tapi innahuli itu yang melaksanakan mengekang hawa nafsu, memerangi nafsu, itu yang dimaksud. Seperti Nabi Daud 24 jam mengekang hawa nafsu. Yang berhubungan dengan perintah nafsu, makan dan minum. Nafsu makan, gak makan. Nafsu minum, gak makan. Itu puasa yang dimaksud 24 jam. Pikiran syahwat dihilangkan. Ucapan-ucapan yang mengandung mudarat, yang mengandung tidak baik, puasa. Artinya membisu. Yang dimaksud itu adalah 24 jam semuanya diistirahatkan sifat-sifat manusia. Diistirahatkan perintah-perintah nafsunya. Yang dalam hal ini kesananya adalah perintah setan. Jadi 24 jam itu istirahat, puasa. Nah, masalahnya kalau kita mau meningkat semacam itu, pertanyaannya mampu tidak kita melaksanakannya. Begitu juga pas buka puasa. Buka puasa itu di samping makan dan minum bebas, pikiran dan lain sebagainya pun juga bebas, semacam kewajiban menafkahi lahir batin istri gitu. Itu juga karena sudah buka puasa 24 jam. Pertanyaannya itu mampu apa tidak? Itu yang dilakukan Kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Itu mau udah tingkatan tinggi. Saya mau melaksanakan itu. Kata-kata hati atau lisan sangat mudah. Tapi dalam bentuk pengamalan, di dalam kolbu ada kuburan. Kuburannya apa? Saya mau laksanakan ingin seperti Nabi Daud. Sampai kapan ya? Sampai kapan ya? Berapa hari ya? Sampai ketaikan semacam itu. Itu yang memerintahkan tanpa disadari adalah perintah-perintah nafsunya. Sedangkan kita waktunya berpuasa. Itu berarti batal. Itu. Susah. Sangat susah. Sangat susah. Maka perlu diamalkan pemaksaan. Karena Allah Ta'ala itu Al-Jabbar. Pemaksaannya apa? Itu ujlah. Seperti Kanjeng Nabi Allah Muhammad SAW. Ujlah di Gua Hiro. Setelah itu khalwat. Khalwat itu berdua-duaan. Dengan siapa? Dengan Allah. Allah yang maha apa? Dengan Ar-Rahman. Satu hari satu malam. Khalwat. Gak ada yang lain. Kecuali dengan sama hati. Rahim. Siang malam. Satu hari itu. Al-Malik. Begitu juga. Itu khalwat yang dimaksud. Ujlah itu berhubungan dengan manusia bisa. Tapi yang paling istimewa, ujlahnya itu mengasingkan diri dari khalayak ramainya nafsu. Pikiran, pandangan yang selalu berhubungan dengan nafsu. Itu diasingkan. Nah, kembali kepada diri kita sendiri. Mampu tidak kita melakukan itu semua? Saya hanya bisa gak makan, gak minum saja. Bukannya makan dan minum
Itu semua proses itu adalah sesuai makom kita. Kita berada di makom yang mana. Nah, yang dimaksud saya berharap siapapun yang hadir, mau sedikit mau banyak itu nggak peduli. Yang jelas masih ada yang mendengarkan. Semoga yang mendengarkan meskipun satu orang atau dua orang berada dalam hidayah Allah, berada dalam rahmat Allah, sehingga tertuntun dengan hidayah Allah Ta'ala menyampaikan kepada yang lain, yaitu umat disebutnya. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi masih ada orang yang beriman kepadanya, yaitu yang maksud Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini yang paling sulit, karena rata-rata meskipun kita puluhan tahun pesantren, tetap saja pas keluar pesantren itu kadang-kala kita kalah sama yang belum pernah pesantren. Kalau yang pesantren karena tahu fadilah, akhirnya semua amalan itu diperintahkan oleh sifat dunia. Karena fadilah kita melakukan itu, melakukan ini, keinginan itu, keinginan ini. Sedangkan yang belum pernah pesantren, gak pernah mengenal fadilah, mengerjakan enjoy saja, ikhlas saja. Jadi kalau pikir-pikir kita seringkali kalah sama orang yang awam dari pesantren. Nah, semoga yang sudah pernah mengenyam pesantren kita tetap tertuntun, terbimbing dengan hidayah Allah Ta'ala, sehingga kita bisa paham ini tergerak atas dasar perintah keimanan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga munculnya ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala berdasarkan keimanan, bukan berdasarkan karena sifat-sifat dunia, bukan berdasarkan karena sifat-sifat fadilah yang berhubungan dengan duniawi. Fadilah itu sama berkah udah otomatis kalau kita mengamalkannya dengan baik, atas dasar karena taat Allah kita melakukan ini dan itu semua. Karena taat kepada Allah Ta'ala saya berpuasa, karena takwa kepada Allah Ta'ala saya sholat malam, sholat duha, dan sholat sunat yang lainnya. Semua amal soleh semata-mata karena takwa kepada Allah Ta'ala, ya Allah saya melakukannya. Jangan kau biarkan saya menyimpang daripada jalanmu, maka tunjuki kami ke jalan yang lurus. Nah di sini yang dimaksud inani di sini kembali kepada awal, yang dimaksud kita bisa merasakan. Jangan sampai setan itu mengatakan inani, yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Itu akhirnya kita terjerembab ke dalam jurang kesesatan, dan kalau sudah sesat terjerumus ke jurang yang lebih dalam lagi, akhirnya kita sendiri yang merasakannya. Gak bisa kita kembali atau meneruskan perjalanan itu karena tadi awalnya jalan itu di atas. Jangan sampai kita bingung. Pasti kalau kita kembali kepada Allah Ta'ala selalu membimbing kepada orang-orang yang bingung. Dalilan mutahyirin, Allah yang membimbing orang-orang yang bingung. Nah, jadi di sini gak mungkin hati bisa merasakannya kalau kita tidak belajar dan mempraktekkan, mengaplikasikannya dengan ucapan-ucapan. Itu adalah merupakan torik jalan kemana? Jalan menujunya. Yang di sini adalah yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya kita perjalanan dengan thariqah itu, kita berharap kepada Allah Ta'ala yang selalu membimbing orang-orang dengan hidayahnya. Maka kalau kita sudah tertuntun dengan hidayah Allah Ta'ala, maka kita akan sampai kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, di sini maka di samping kita mengucapkan, yang lebih utama adalah di dalam kolbu semua, sampai kita mendengarkan apa? Ya tadi yang mengaku inani Allah, benar apa tidak? Allah yang mana? Yang maha apa? Terus buktinya itu kita yakin, kita beriman dari mana? Hanya kita merasakan, sedangkan mengaplikasikannya, cara mempraktekannya, cara menghafalkannya bertentangan dengan apa yang kita rasakan. Berarti itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Asmaul Husna. Tapi itu pasti bisikan-bisikan setan yang menyesatkan kepada diri kita sendiri. Kembalilah kepada Allah dengan beristighfar. Istighfar di sini minta ampunan kepada Allah yang maha apa? Kembali kepada diri kita sendiri. Kita merasakan pernah berbuat salah dalam bab menentang Asmaul Husna yang mana? Gitu. Ibaratnya ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita tergerak untuk menolong. Pas begitu kita mau menolong, gak jadi. Karena apa? Ditolong segala. Orang itu pasti gak punya apa-apa untuk balas kasih kepada kita, balas terima kasihnya kepada kita. Kita nggak jadi menolong, maka di situ kita akan mendapatkan ajab. Karena apa? Karena kita sudah menentang perintah Allah Sang Anasir.
besok lusa kita mendapatkan ajab di situ. Nah, setelah mendapatkan ajab, kita merasa kesulitan, begitu kita membutuhkan pertolongan, gak ada sama sekali orang yang menolong. Karena orang yang menolong atau tidak menolong itu atas dasar perintah Allah. Karena kita tempo hari sudah melanggar, bertentangan, sudah berani menyangkal perintah Allah An-Nasir, maka ajabnya, hukumannya adalah kita tidak pernah mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala secara syariat manusia yang selalu diperintahkan Allah Ta'ala. Kalau itu sudah mendapatkan ajab, maka manusia pun tidak pernah mendapatkan perintah dari Allah Sang An-Nasir untuk menolong kita. Secara hakikatnya itu dari Allah Sang An-Nasir. Karena manusia itu hanya diperintahkan oleh Sang Maha. Bumi, langit, dan seisinya Allah yang menciptakan. Wal amru, dan yang memerintahkan, termasuk di dalam diri kita sendiri. Nah, kalau keadaan semacam itu, kembali kita kepada Allah berupa minta ampunannya. Kenapa? Karena kita berani-berani melanggar perintah Allah Sang An-Nasir. Akhirnya kita mendapatkan ajab, maka beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah Sang Penolong, Sang An-Nasir. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Nasir, ampuni saya ya Allah. Jangan kau biarkan saya mendapatkan sanksi atas pelanggar saya, melanggar perintahmu ya Allah ya Nasir pada tempo hari. Melainkan ya Allah, selamatkan saya dari sanksi itu dengan ampunanmu. Karena Allah yang tidak lekas menghukum kepada orang yang salah. Jadi itu yang diinikan sama kita sendiri. Istighfar, karena kita sudah berani-berani melanggar perintah Allah Sang An-Nasir. Yakin itu. Jadi istighfar itu bukan secara, kalau Rasulullah mencontohkan. Yang selanjutnya, contohnya kan Al-Azim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Al-Azim itu adalah merupakan bagian daripada Asmaul Husna. Selanjutnya, kembali kepada diri kita sendiri. Kita merasa bersalah, merasa dosa dalam bab amalan apa? Yang selalu bertentangan, yang selalu melanggar perintah-perintah Allah Sang Maha. Semoga kita bisa merasakan kita sudah melanggar perintah Allah yang Maha Anu. Yakin kalau kita selalu berzikir, pasti kita selalu diingatkan. Jadi wadkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ingatlah kepada Tuhanmu. Tuhanmu itu yang Maaf, kalau kita sudah ingat, ternyata tempo hari kita sudah melanggar perintah-perintahnya. Maka dengan istighfar itu merupakan ibadah kepada Allah. Beribadahlah kepadanya, ilaihi. Nah, di situ kalau kita sudah beristighfar, otomatis Allah akan mengampuni kita dari semua dosa-dosa, kesalahan yang telah kita perbuat. Kalau sudah diampuni, maka insya Allah, apapun bentuknya keinginan kita, permohonan kita, selalu Allah kabulkan. Cuman rata-rata manusia itu tidak pernah menyadari bahwa kita sudah berbuat kesalahan. Bahwa kita manusia gak pernah nyadar bahwa kita sudah berbuat dosa. Biasanya kita mengabdinya kepada setan. Yang di situ ditanamkan sifat ego. Nafsu-nafsu. Kalau sudah ada di dada kita, ego dan nafsu, maka susah untuk diarahkan oleh sesama manusia. Nah, berarti kita terlena dalam pengabdian kita kepada setan yang disusupkan kepada aliran darah kita merupakan nafsu dan ego. Kalau sudah ego, meskipun berapa orang yang menasihatinya pasti menolak. Maka dari itu kita berlindung pada Allah Ta'ala. Jangan dibiarkan, ya Allah. Saya ini mengabdi kepada nafsu dan ego yang jelas-jelas itu adalah perbuatan setan yang membisikkan kepada hati kita. Kalau kita tidak berlindung kepada Allah Ta'ala, maka kita akan terlena dengan nafsu-nafsunya, dengan egonya. Akhirnya, di dalam kehidupannya, di dunia, selalu gelisah dan putus asa. Selalu terpuruk, rasa gelap hati, pikiran, jiwa gak tenang. Karena kita mengabdi kepada setan. Meskipun ia merupakan kepuasan, tapi dalam kolbu gak pernah bisa dibohongi. Tetap selalu gelisah dan gelisah, putus asa dan putus asa. Beda dengan kita selalu takwa, selalu mengabdi
kepada Allah Ta'ala. Jiwanya akan damai, selalu sujud. Selalu sujud itu adalah kepatuhan kepada Sang Maha, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dengan patuhnya sujud kepada Allah Ta'ala, sujud itu maksudnya kepatuhan kepada Sang Maha, maka kita akan tertuntun dalam kehidupannya sesuai dengan kita kepatuhan kepada Allah yang Maha apa? Yang Maha Rahman Rahim. Kita patuh kepada Sang Maha Ar-Rahman Rahim yang sudah menciptakan di dalam diri kita, di dalam manusia, semua di muka bumi ini sifat kasih sayang. Kalaulah kita berbuat kasih sayang, maka di sanalah kelihatan sekali wajahnya yang selalu sujud kepada Allah Sang Rahman Rahim, Sang kasih sayang, selalu sumringah, selalu nyaman, damai. Itulah kelihatan wajahnya yang ahli sujud kepada Sang Rahman Rahim. Kalau masalah mata kaki bisa seperti pantatnya monyet tebal gitu ya, itu ahli zikir. Ternyata setelah diteliti, ahli judi, siang malam main remi, main kartu, bukan ahli sujud itu. Memuncangannya ya mata kakinya tebal gitu. Supaya kita kan ini mulainya jam 7 lebih tadi. Yang paling utama kan ucapan zikir. Dengan ucapan zikir ini sesuaikan yang 5 asma itu. Lisan kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dalam hati memohon kepada rasa itu yang sudah diucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasihi saya ya Allah, sayangi saya ya Allah, dengan Engkau membimbing saya dalam kehidupan di dunia ini berbentuk pengabdian saya kepadamu ya Allah ya Rahman Rahim, yaitu Engkau tanamkan, Engkau bimbing sifat kasih sayang yang ada di dalam kalbu saya untuk mengabdi kepadamu dengan berbuat kasih sayang terhadap siapapun. Itu sebagai bentuk pengabdian saya, ibadah saya kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maka kasihilah saya, sayangi saya ya Allah. Jangan Kau tinggalkan saya dengan Rahman Rahim, dengan kasih sayangmu. Ngoceh saja di dalam hati. Begitu Al-Ghafur, ampuni saya ya Allah. Jangan Kau biarkan saya mendapatkan sanksi karena perbuatan salah, perbuatan dosa. Kau turunkan sanksi itu kepada saya berupa keterpurukan, kegelapan hati, putus asa, dan sebagainya. Maka ampunilah saya, Allah. Jangan Kau biarkan kegelisahan itu menimpa diri saya karena Engkau tidak mengampuni saya. Maka ya Allah, ampuni saya dari semua apapun yang telah kita perbuat yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Begitu Al-Wahhab, terus terang ya Allah yang Maha Pemberi, berilah saya apa yang perlu diberi sama Allah Ta'ala, apa yang dibutuhkan kita, pemberian dari Allah Ta'ala. Siapa yang memerintahkan kita sehingga kita membutuhkan pemberiannya. Dicek dulu itu, jangan sampai kita butuh pemberiannya itu karena diperintahkan oleh sifat-sifat dunia yang datangnya dari setan. Karena itulah akhirnya Allah tidak mengabulkan, karena prasangka kita ini kemana-mana. Terus begitu An-Nasir, apa yang kita butuhkan dari Allah Sang Maha Penolong yang sudah menciptakan di dalam diri kita sifat penolong. Tolonglah saya Allah, apa yang perlu ditolong sama Allah Ta'ala. Siapa yang memerintahkan kita sehingga kita membutuhkan pertolongannya. Itu harus diadakan pertanyaan, jangan sampai itu semua dari bisikan setan yang terkutuk. Inilah manfaatnya kita belajar berzikir dengan ucapan terlebih dahulu. Karena berzikir itu arti yang sebenarnya ada mengingat. Mengingat itu akan menjadikan kesulitan apabila kita belum pernah mengaplikasikannya. Yang minimnya kita mengucapkan kalimat zikir itu la ilaha illallah. Nah, illallahnya itu kemana? Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita berpadangan kemana-mana. Sedangkan lisan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi harus jelas illallahnya itu kemana, penunjuk illallah kecuali Allah yang Maha Rahman Rahim. Di mana adanya? Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa menyimak, karena dengan bisa menyimak muncullah ketakwaan. Ketakwaan dari mana? Karena keimanan kita kepada Allah Ta'ala sehingga kita munculnya takwa. Karena dengan itu maka kita diberikan oleh Allah Ta'ala pemahaman yang benar-benar paham berdasarkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Mungkin ada waktu 12 menit, barangkali ada yang bertanya. Karena ini urusannya tentang akhirat, tentang
kita bersamanya. Yang di sini yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita asing kepadanya, jangan sampai kita tertutup kepadanya, jangan sampai kita jauh daripadanya. Jadi kita harus menjaga Allah. Nah, ini kalimat menjaga Allah Ta'ala, kata orang yang belum paham, Masya Allah butuh penjagaan kita. Nah, saya pernah menyampaikan beberapa kali, seperti kita butuh protein, butuh gizi, ya kan? Adanya di kuning telur ada di sendok. Apakah kita butuh menjaganya? Butuh. Kalimatnya di sini, apakah telur kuning itu butuh penjagaan kita? Gak butuh. Yang butuh itu kita. Jangan sampai kuning telur itu jatuh karena kita membutuhkannya. Seperti kita butuh menjaga Allah, bukan berarti Allah butuh penjagaan kita. Karena Allah Ta'ala itu Maha Al-Hafidz. Artinya kita butuh menjaganya. Jangan sampai kita jauh dari Allah Ta'ala. Jangan sampai kita tertutup dari Allah Ta'ala. Itu yang dibutuhkan, karena Allah Ta'ala itu sumber segala-galanya. Jadi yang butuh menjaganya adalah kita sendiri. Itu kadang-kadang salah tafsir. Ada yang bertanya, Boy, ya. Semua kembali kepada diri kita sendiri. Apakah karena dengan itu kita putus asa, maka kita akan jauh dari Allah. Kalau kita tidak putus asa, adalah merupakan fitrah manusia, kemampuan dan akal itu ada keterbatasannya. Bukan berarti Allah menyalahkan karena kita ketidakmampuan kita. Allah Ta'ala itu bukan manusia. Iya, main saja, bukan main-main. Ya, jadi nggak ada yang namanya gak manfaat, gak ada yang namanya mubadir, gak ada. Allah Ta'ala selalu memberikan pahalanya sesuai amalan yang kita amalkan. Loh, amalannya kan kita nggak kuat, Allah Ta'ala memberikan ketidakkuatannya itu. Kok nggak kuat, batal, di mana kan pahalanya untuk puasa Daud. Maksud saya, begitu kita nggak kuat, kalau kita tawakal kepada Allah Ta'ala dari ketidakmampuan, maka Allah Ta'ala akan memberi ketidakmampuan kita karena kita tawakal kepada Allah. Itulah yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah kita udah nggak kuat, kemudian kita putus asa, itu jauh dari Allah Ta'ala. Jadi maksudnya kita nggak bisa memvonis, wah itu ini nggak bisa. Semuanya kembali kepada diri kita sendiri sampai sejauh mana kita tawakalnya. Itu. Jadi yang dimaksud tadinya minimnya puasa dawuh yang jam 9 malam 9 siang itu mah cara ketaatan kitanya untuk khusus kesehatan, bukan yang dimaksud puasa Daud itu ya, bukan. Nah, kalau yang 24 jam itu ada puasa yang dimaksud nggak makan nggak minum 24 jam, berbuka 24 jam, itu tuh sama. Kalau kita ingin meningkat, yang paling mulia adalah 24 jam berpuasa. Itu artinya mengekang hawa nafsu, menolak apapun perintahnya nafsu, memerangi nafsu. Itu yang paling utama puasa Daud. Meskipun kita makan satu suap, karena kita satu suap itu bukan karena perintah nafsu, lapar dan menikmati makanan itu, bukan. Suapnya sama. Apakah itu termasuk mengekang hawa nafsu atau kita taat kepada nafsu? Taat kepada nafsu, makanan disuap ke mulut. Itu melaksanakan perintah nafsu. Kita memerangi nafsu, tapi makan juga, disuapkan juga. Beda itu. Itu yang dimaksud. Semacam ada yang dimuliakan Allah, yang disebut wali Allah. Semoga beliau tetap dalam rahmatnya. Jadi makan dan minum itu bukan diperintahkan. Ada. Bulan Ramadan masih tetap kelihatan makan. Makan anggur, makan. Karena apa? Puasa yang dimaksud kata Allah Ta'ala, innahu li, itu untukku. Itu yang dimaksud, bukan karena
puasanya nggak makan nggak minum. Kalau puasa yang dimaksud nggak makan nggak minum, tapi nafsu masih diumbar, itu bukan kata Allah Ta'ala innahuli. Itu tetap yang disebut masih amalannya anak keturunan Adam, manusia disebutnya. Jadi yang dimaksud oleh Allah Ta'ala innahuli itu untukku, puasa yang dimaksud adalah yaitu puasa yang mengekang hawa nafsu, yang menolak perintah nafsu, yang memerangi nafsu. Itu yang dimaksud Allah Ta'ala innahuli, kata Allah, itu untukku. Kata siapa? Kata Allah. Allah yang maha apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, apa puasanya? Yang selalu bertolak belakang dengan sifat kasih sayang, gitu. Karena menentang perintah nafsu-nafsunya, itu kata Sang Rahman Rahim itu innahuli. Kita selalu ada ibaratnya nafsu amarah, karena kita ingat kepada Tuhan, tulis marabbika, atau yang disebut ingatlah nama Tuhanmu. Tuhanmu itu maha kasih sayang. Maka pas begitu kita mau marah karena dicemooh, karena dihina, kita ingat kepada Allah Ta'ala itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kita memeranginya dengan apa? Dengan diam. Nah, dengan diam itulah kata Allah Sang Rahman Rahim innahuli. Itu puasa yang dimaksud menurut Allah Ta'ala untukku, bukan yang nggak minum nggak makannya, bukan. Kalau puasa memang nggak makan nggak minum tapi nafsu diumbar, itu mah bukan yang dimaksud kalimat innahuli, bukan. Jadi mah kalau ingin meningkat gitu ya, pemahaman kita, itulah yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada lagi yang bertanya? Salam. Yuk, volumenya channel. Itu mah ada perintah. Kalau yang namanya beriman, takwa, nggak ada perintah. Kenapa? Allah memerintahkan supaya kita memohon udhuni atau padmubiha dan sebagainya. Nah, itu maksudnya perintah itu siapa yang memerintahkan? Allah. Allah yang maha apa? Kembali kepada diri kita sendiri. Kita membutuhkan pertolongan. Kalau kita sifat-sifat hamba Allah, sifat-sifat manusia, otomatis kita membutuhkan Tuhannya, pertolongannya. Tuhannya itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada siapa? Kepada yang diciptakannya. Yang diciptakannya apa? Salah satu contoh Allah An-Nasir memerintahkan kepada sifat penolong. Sedangkan kita dalam kehidupan permasalahan demi permasalahan, terpuruk dan terpuruk. Nah, di situ di sifat-sifat penolong yang ada di dalam diri kita ini memerintahkan, karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memohon pertolongannya. Permasalahannya kembali kepada diri kita sendiri. Siapa yang memerintahkan kita sehingga kita membutuhkan pertolongannya? Kadang-kala merekayasa, gak perlu kita memohon. Padahal itu bisikan setan juga. Kenapa? Karena di dalam hati yang paling dalam, benar apa enggak ya? Itu. Nah, suatu saat nanti Allah akan mengeluarkan dari kuburan hati yang mana yang merekayasa itu. Dikeluarkannya apapun yang kita lakukan, yang kita amalkan, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Apa jadi begini? Itu karena yang disembunyikan, yang dikubur di dalam hati yang paling dalam itu. Seperti itu. Maka Allah mengeluarkannya. Di mana? Di dunia ini juga. Udahlah akhirat setelah kita meninggal, yaumul hisab itu mau nanti sudah langkang gitu. Kan maksudnya di dunia pun juga ada akhirat. Ada kuburan-kuburan yang diluarkan, yang dikubur di dalam kolbu kita sendiri. Jadi ada kalimat, gak perlu meminta. Ada kalimat itu. Maksudnya semua kita berada di makom yang mana. Kalau kita makom kemanusiaan sebagai hamba, itulah yang diperintahkan.
oleh Allah memerintahkan kepada sifat-sifat Asmaul Husna yang sudah diciptakannya untuk memerintahkan kepada siapa? Kepada diri kita yang sudah diciptakannya pada mata, hidung dan sebagainya, panca indera, otak dan sebagainya itu diperintahkan untuk bermohon kepada Allah karena Allah sebagai Tuhan memerintahkan kepada hambanya kan itu. Jadi kadang-kadang manusia itu merekayasa, nggak perlu kita memohon kan Allah lebih mengetahui. Bukan semacam itu. Jadi Allah janji kepada siapa yang bermohon dan berdoa kepadaku, gitu kan. Puji budak. Alias sajibuli kan itu. Tapi yang mengikuti perintah-perintah atau prosedur-prosedur Allah. Prosedur Allah begitu kita mengucapkan kata kalimat Allah, kita harus mengecek Allah yang mana, yang maha apa, prosedur yang mana harus kita melaksanakan perintahnya. Itu biasanya begitu ucapan kita harus mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Yang di sini yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan melaksanakan perintah-perintah itu tadi berdasarkan karena perintah setan yang dari nafsunya. Nah, itu nggak benar. Akhirnya kita mati akhirat di dunia ini juga karena kita sudah melanggar perintah Allah yang sebenarnya. Bahwa itu, saya mengamalkan ini sekian kali tiap malam, itu kan perintahnya barangkali. Nah, itu yang keliru. Akhirnya kita jenuh, putus asa kesananya kan gitu. Jadi bukan berarti kita nggak perlu memintakan Allah Maha Pendengar. Bukan. Tetap kita melaksanakan perintah Allah untuk bermohon. Itu Allah yang maha ya artinya dan Allah memerintahkan kepada yang diciptakannya, yaitu sifat Asmaul Husna. Yang sifat Asmaul Husna itu memerintahkan kepada kita. Sebagai kita bermohon saja itu bagian daripada ibadah. Termasuk sholat, meskipun bentuk sholat itu adalah merupakan tujuan utamanya adalah mengingatnya, waqimus sholata lidzikri, tetap saja itu pun juga kadang-kala ya itulah kita harus bersolawat kepada Kanjeng Nabi itu disitulah. Kenapa? Karena usulan Kanjeng Nabi itu kepada Allah Ta'ala diringankan jadi 5 waktu. Begitu kita sholat 5 waktu, kita hanya nggak khusyuk, nggak masalah. Yang penting 5 waktu itu dikerjakan. Itu nggak luar biasa gimana. Nah, karena dengan itu tadi maka kita mengucapkan penghargaan kepada Kanjeng Nabi yang sudah mengusulkan dengan susah payah itu usulan kepada Allah Ta'ala yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan Kanjeng Nabi pula yang mengajarkan kepada kita akhlakul karimah. Inna mabu'itsu liutami makarimal akhlak. Nah dengan cara itu kan mau nggak berterima kasih gimana kepada Kanjeng Nabi. Dengan adanya kitab Al-Quran pun juga sangat luar biasa. Di situ lengkap itu Al-Quran itu. Maka kita mengucapkan penghargaan dengan mengucapkan sholawat. Karena Allah dan malaikat pun juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Karena sudah melaksanakan perintahnya, akhirnya mengucapkan penghargaan. Malaikat mengucapkan penghargaan karena sudah semuanya dilaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul. Terus ada lagi. Dan kalau gitu kita ucapan zikir kalimat zikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sayyidina rabbana naf'an wa la ma'udan wa hayatan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Rabbi ighfir lana wa li walidayna. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Al-hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Taha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi kiram. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila darati jami'an jami'al mursalin wa sallallahu Sulaiman bin Daud alaihi salam. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khidir alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala tarati sadah baratul khatimah. Sallallahu hadratis sayyid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tumilan terus jami syahada'i wa salihin wal ulama wal awliya khususun Syekh Qadir Jailani Sultanin Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama khususnya sudah kali jaga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala jami'al kubur. Wal mu'minin wal mu'minat wal masyariq. Yang berbahagia khususnya nama Muhammadin. La ruwai fala sahabat. La libin ijazah fi maqamnya. Nama salim fi maqamnya. Wasallallahu ghafur ghafur. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala tarati rijalul ghaib khususan ila tarati ahal karam waswahibi bihadzal maqam radhiyallahu anhum sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Afdhalul dzikri fa'allahu la ilaha illallah ya Allah ya Rahman
la ilaha illallah, ya Allah ya Rahim, la ilaha illallah, ya Allah ya Ghafur, la ilaha illallah, ya Allah ya Wahhab, la ilaha illallah, ya Allah ya Nasir, la ilaha illallah, ya Allah ya Rahman, la ilaha illallah, ya Allah ya Rahim, la ilaha illallah, ya Allah ya Ghafur, la ilaha illallah, ya Allah ya Wahhab, la ilaha illallah, ya Allah ya Nasir, la ilaha illallah, ya Allah ya Rahman, la ilaha illallah, ya Allah ya Rahim, la ilaha illallah, ya Allah ya Ghafur, la ilaha illallah, ya Allah ya Wahhab, la ilaha illallah, ya Allah ya Nasir, la ilaha illallah, ya Allah ya Rahman, la ilaha illallah, ya Allah ya Rahim, la ilaha illallah, ya Allah ya Ghafur, la ilaha illallah, ya Allah ya Wahhab, la ilaha illallah, ya Allah ya Nasir, la ilaha illallah, ya Allah ya Rahman, la ilaha illallah, ya Allah ya Rahim, la ilaha illallah, ya Allah ya Ghafur, la ilaha illallah, ya Allah ya Wahhab, la ilaha illallah, ya Allah ya Nasir, la ilaha illallah, ya Allah ya Rahman, la ilaha illallah, ya Allah ya Rahim, la ilaha illallah, ya Allah ya Ghafur, la ilaha illallah, ya Allah ya Wahhab, la ilaha illallah, ya Allah ya Nasir, la ilaha illallah, ya Allah ya Rahman, la ilaha illallah, ya Allah ya Rahim, la ilaha illallah, ya Allah ya Ghafur, la ilaha illallah, ya Allah ya Wahhab, la ilaha illallah, ya Allah ya Nasir, hu Allah, Allah, hu 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 Allah, Allahu 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 Allahu
la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya Karim, ya Mujibad da'wat. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amu yuqafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wasil sababa ma qarana min al-Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wasilatan wa rahmatan najilatan wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qarrati ayyina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin, ila jami'i syuhada'i wa shalihin wal ulama wal awliya, khususan syahid wa dirjailan sultanil awliya ikut sahabat ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikal ardi wa kubur biha bari wa bariha khususan abana Muhammadin wa jadan wa jadatin thumma ila arba'in subit nabi wasallam. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allah majil rahmah wal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Muhaimin Ajidul Jabbar Mutakabbir al Khaliq al Bari al Musawwir al Ghafar al Qahar al Barazak al Fattah al Alim al Qabid al Basit al Khafid al Rafi' al Bazamat al Sami Al-Basirul Hakam Al-Adul Latif Al-Khabirul Halim Al-Azimul Ghafur Asyakurul Ali Al-Kabirul Hafid Al-Muqidul Hasim Al-Jalilul Karim Al-Raqibul Mujib Al-Masul Hakim Al-Wadidul Majid Al-Basyur Sahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawmil Madin Al-Wali Al-Hamid Al-Masam Abdul Mahid Al-Mahdi Al-Mumitul Hayyul Qayyum Al-Majid Al-Majid Al-Wahid Al-Ahad As-Samad Al-Qadir Muqtadir Muqaddim Al-Muakhirul Amal Al-Akhirul Zahir Al-Batinul Wali Al-Muta'ali Al-Barutawab Al-Muntaqim Al-Afur Malik Al-Ghidul Jalali Al-Ikram Al-Muqsidul Jami Al-Ghanim Mubni Al-Manadhan Al-Nafsi Nur Al-Hadi Al-Badul Baqi Al-Rasul Rashid Sabur Subhanaka la ilaha illa anta khalisna minan nar ya Rab khalisna minan nar ya Rab khalisna minan nar ya Rab
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Halim, Ya Adim, Ya Qadim, Ya Karim, Ya Muqim, Ya Alim. Subhanaka la ilaha illa anta al-ghas khalisna min an-nar ya Rabb. Ya Allah, Ya Sayyidah Sadat, Ya Mujib Da'wat, Ya Rabb, Ya Darajat, Ya Wali, Ya Hasanat, Ya Adim al-Barakat, Ya Ghafir al-Khati'at, Ya Sami al-Aswat, Ya Mu'adil al-Mas'ulat, Ya Qabil al-Taubat, Ya Alim al-Khabiyat, Ya Adam al-Baliyat. Subhanaka la ilaha illa anta al-ghas khalisna min an-nar ya Rabb. Ya Allah, Ya Farijal Hammi, Ya Kashifal Dhamm, Ya Ghafir al-Dam, Ya Qabil al-Tawbi, Ya Khaliqal Khalqi, Ya Sadiqal Wa'di, Ya Mufi'al Ahdi, Ya Alim as-Sidq, Ya Alim al-Haddi, Ya Rajul al-Anam. Subhanaka la ilaha illa anta al-ghas khalisna min an-nar ya Rabb. Ya Allah, Ya Nur Nur, Ya Nur Qalib, Ya Khaliqul Ya Mana Sama Nur. Subhanaka la ilaha illa anta al-ghas khalisna min an-nar ya Rabb. Ya Allah, Ya Kafi, Ya Wafi, Ya Syafi, Ya Mu'afi, Ya Mujib Da'watal Mudtarin, Ya Qadi, Ya Hadi, Ya Radi, Ya Ali, Ya Wafi. Subhanaka la ilaha illa anta al-ghas khalisna min an-nar ya Rabb, khalisna min an-nar ya Rabb, khalisna min an-nar ya Rabb. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatil dayn. Subhanallah farijan kul mahzun, subhanallah majal khazainuhu bainal kafi wa nun, subhanallah man idza arada syai'an yaqulu lakum yaqul. Allahumma ya Allah ya Wahhab ya Wahhab ya Wahhab. Hab lana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Ya Allah ya Raziqal Anam, ya Allah ya Raziqal Anam, ya Allah ya Raziqal. Allahumma qina bihalalika haramika wa qina bi fadlika man siwaka. Ya kabir wa ta'ala ya ta'dil wasbuli wasma. Ya Allah ya Fatah, Ya Allah ya Fatah, Ya Allah ya Fatah. Iftah lana abwabal khair. Ya Allah ya Salam, Ya Allah ya Salam, Ya Allah ya Salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa salimna min afatin akhirat. Ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah. Allahumma qfinna ala yadina wa tarin wal bil hasidin wal baghin kama akhfaita ruha fil jasad innaka qadir wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Hidupkan kami, Ya Allah, khususnya yang saat ini berada di majelis ini. Berkahi kami semua, Ya Allah. Berkahi kami semua, Ya Allah. Berkahi kami semua, Ya Allah, yang berada di majelis ini. Terimalah segala bentuk tasbih kami, istighfar kami. Jadikan itu semua keberkahan dan fadilah bagi kami. Darimu, Ya Allah, dengan rahmat-Mu untuk kami. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Hidupkan kami, Ya Allah, yang selalu Kau ampuni kami bila kami berdosa. Ya man la yaghfiru dzamba illahu wallahu ghafurur rahim. Ya Allah, Ya khairal ghafirin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Hidupkan kami, Ya Allah, yang selalu Kau tolong kami bila kami membutuhkan pertolongan. Dari semua kesulitan yang kami hadapi saat ini, dari semua permasalahan yang kami hadapi saat ini, dan kami pun mengakui semua itu adalah kebanyakan akibat kesalahan yang telah kami perbuat. Kesalahan dari ucapan-ucapan buruk kami, kesalahan karena khilaf kami, dan ada juga, Ya Allah, karena hasud setiap orang yang menghadapi permasalahan itu kami. Ya Allah, Ya khairan nasirin, tolonglah kami, Ya Allah, dari semua permasalahan yang kami hadapi. Sebagaimana Kau telah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah Kau tolong dari semua permasalahan mereka dengan rahmat-Mu, Ya Allah, Ya Karim. Dan berikan kami jalan keluar yang baik dari semua permasalahan itu, sehingga apapun bentuknya permasalahan yang kami hadapi saat ini selesai atas kehendak-Mu, karena Engkau adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Hidupkan kami, Ya Allah, yang selalu Kau sembuhkan kami bila kami sakit, sebagaimana Kau telah memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang telah Kau sembuhkan dengan rahmat-Mu dari sakitnya. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa Rasulika wa bi barakati mujizatan ya Allah Isa bin Maryam salam wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Hidupkan kami, Ya Allah, yang selalu Kau berikan kami pengetahuan dari sesuatu yang tidak pernah kami ketahui.
sehingga kami mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang manfaat dan mana yang tidak manfaat, sehingga kami makmur dengan ilmu yang manfaat. Dengan Engkau berikan kami ya Allah keleluasaan, Kau berikan kami kesempatan untuk banyak berbuat amal soleh, yaitu dengan Kau berikan kami karunia-Mu berupa rezeki yang melimpah ruah, yang penuh berkah, maslahat, manfaat bidin wa dunia wal akhirah, yaitu dengan Engkau memekarkan segala bentuk usaha kami, Kau berkahi tempat perusahaan kami, Kau makmurkan pertanian kami, Kau kabulkan setiap kali kami berikhtiar, yaitu dengan Kau memudahkan kami untuk mendapatkan rezeki dari-Mu dengan apapun bentuknya kami berikhtiar, sehingga Engkau melimpahkan karunia-Mu kepada kami yang melimpah sekehendak-Mu ya Allah ya Karim, ya Allah ya Raja, ya Allah ya birahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, hidupkan kami ya Allah yang selalu Kau jadikan kami khusus yang berjamaah di tempat kecerdasan bagi kami, sehingga kami mudah menghafal apapun yang kami baca, apapun yang kami pelajari, mudah kami menyimak apapun yang kami dengar, apapun yang kami lihat, sehingga munculnya ketakwaan kepadamu ya Allah yang akan berdasarkan keimanan kepadamu. Maka kuatkanlah iman di dalam qalbi kami ya Allah, dan Kau tuntun kami dalam kehidupan ini, sehingga Kau bahagiakan kami dunia dan akhirat, yaitu Kau jadikan kami ahli sholat dan ahli keberuntungan ya Allah ya nur ya nur kali nur ya khaliqun nur ya manasam silhi nur ya munawwirul qulub nawwir qulubana bi hidayatika wa rahmatika ya Karim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, hidupkan kami ya Allah yang selalu Kau sukseskan kami dengan apapun kami, dalam apapun pekerjaan kami, maka ya Allah ya Karim mudahkan kami dalam setiap langkah kami, Kau bimbing kami untuk mencapai pengabulan dari-Mu untuk kami ya Allah ya Karim. Kami lemah untuk menerima sesuatu yang tidak sampai kepada keinginan kami, maka kami sangat bermohon bimbingan dari-Mu untuk kami setiap kali kami mempunyai keinginan, setiap kali kami mengerjakan sesuatu ikhtiar, maka ya Allah dengan bimbingan-Mu sehingga apapun bentuknya keinginan akan mendatangkan manfaat bagi kami semua, yang selalu Kau berkahi kami semua ya Allah ya Karim. Kami mohon ya Allah, jangan biarkan kami mendapatkan kesulitan, melainkan mudahkan kami ya Allah ya Karim. Segala urusan apapun yang mustahil Kau jadikan untuk kami kenyataan yang baik-baik yang Kau berikan kepada kami dengan rahmat-Mu ya Allah ya Karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, yang selalu Engkau memberikan kami kehidupan, yang Kau jauhkan kami dari bala dan bencana, dari musibah apapun bentuknya musibah itu, dari wabah penyakit apapun bentuknya wabah penyakit itu, yang selalu Kau jauhkan kami dari semua yang tidak pernah kami menghendakinya ya Allah ya Karim. Kadangkala kami lemah ya Allah untuk menerima itu semua. Seringkali kami menolak apapun bentuknya karunia-Mu, meskipun itu adalah bentuk kasih sayang-Mu sebagai peringatan kami dari-Mu untuk kami ya Allah, untuk supaya kami kembali kepada jalan-Mu. Karena kami bodoh ya Allah, karena kami lemah iman ya Allah, seringkali kami menolaknya apapun yang Kau ridhoi, apapun yang Kau halalkan, apapun yang Kau perintahkan dan Rasul-Mu contohkan, apapun bentuknya Kau yang turunkan kepada kami bala dan bencana musibah dan wabah penyakit. Kami lemah ya Allah untuk menerima itu semua. Maka jauhkanlah ya Allah dari sesuatu yang sekiranya kami tidak pernah sanggup untuk menerimanya ya Allah ya Karim. Melainkan berikan kami ya Allah sesuatu yang kami menjadikan damai jiwa kami. Jangan biarkan kami berkeluh kesah dan putus asa dari rahmat-Mu ya Allah ya Karim. Karena keinginan kami tidak pernah tercapai karenanya. Engkau Maha mengetahui apapun bentuknya keinginan kami, maka kabulkanlah ya Allah apapun bentuknya keinginan kami. Baik dalam keluhan-keluhan itu bersumber dari melihat atau kehidupan kami dalam berkeluarga, untuk anak cucu kami berikut yang tidak sesuai dengan keinginan kami, maka kabulkanlah ya Allah. Jadikan mereka semua anak yang soleh-soleha, yang selalu takwa beribadah kepadamu, patuh dan patah orang tua, cerdas dan tauladan, serta Kau panjang usianya dengan sehat walafiat, makmurkan rezekinya Allah dengan keberkahan, takdirkan mereka dengan kehidupan mereka yang itu yaitu Kau jadikan mereka bahagia dunia dan akhirat. Takdirkan mereka pula ya Allah dengan takdir yang baik dari-Mu untuk mereka, yaitu jadikan mereka Kau pertemukan dengan jodohnya yang sakinah mawaddah warahmah sesuai harapan kami sebagai orang tua. Birahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil.
ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Hidupkan kami ya Allah yang selalu Kau mudahkan kami berangkat ke Baitul Haram. Kau mabrurkan kami dalam pengamalannya. Selamatkan kami dalam perjalanan. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Hidupkan kami ya Allah yang selalu Kau selamatkan kami dari aib, selamatkan kami dari rasa malu. Kami mengakui ya Allah, seringkali kami berbuat salah, seringkali kami berbuat salah karena khilaf kami, atau karena ucapan buruk kami, atau karena perbuatan hasud setiap orang yang menghendaki aib itu, rasa malu itu menimpa diri kami. Ya Allah ya Satar Uyub, ya Allah ya Satar Uyub, ya Allah ya Satar Uyub, wahai Allah yang menutup aib, menutup rasa malu, tutuplah ya Allah aib itu bagi kami. Kau selamatkan kami dari pandangan mereka ya Allah ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah. Allah maghfirna ala yadin nadirin qalbil hasidin wal baqiin kama aghfayta ruha bil jasad innaka al qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Meskipun banyak sekali perbuatan salah kami, perbuatan salah karena ucapan buruk kami, perbuatan salah karena khilaf kami, Kau tutup ya Allah kami dari pandangan mereka sebagaimana Kau telah menyembunyikan ruh di dalam jasad, yaitu dengan ampunan darimu untuk kami Allah ya Karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah hidupkan kami dengan Kau selamatkan kami dari perbuatan hasud dan dolim, baik datangnya dari golongan manusia ataupun dari bangsa golongan jin ataupun dari bangsa setan yang mengganggu berupa sihir, tandung, santet, guna-guna dan gendam dan keluarkan pula dari diri kami pengaruh sihir, tandung, santet, guna-guna dan gendam barakatuh a'udzu billahi walahu sultan wa'ad yaf'al ma yasha wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, hidupkan kami ya Allah yang selalu Kau selamatkan kami dari benturan dan binatang yang berbisa. Ya Allah ya Salam, ya Allah ya Salam, ya Allah ya Salam, hayyina rabbana bisalam wa salim birahmatika ya Arhamar Rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, hidupkan kami ya Allah yang selalu Kau membimbing pandangan kami sehingga kami mencintai kebaikan, sehingga kami mencintai kedamaian dan kerukunan di antara kami semua ya Allah ya Karim. Kau berkahi kampung halaman kami, Kau berkahi kami sebagai penghuni-penghuninya, yang selalu Kau makmurkan kami dengan kebaikan dan kedamaian, yang selalu Kau makmurkan kami dengan rezeki yang melimpah sehingga kami di antara kami penghuni kampung halaman kami dimanapun kami berada selalu makmur dan sentosa, selalu sejahtera atas kehendak-Mu. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, dan kami sangat bermohon kepadamu, jadikan negeri kami yang aman, damai dan sejahtera. Damaikan kami sebagai penghuni-penghuni. Jauhkan dari orang-orang yang zalim yang selalu mengarahkan kami ke dalam perpecahan, yang ditimbulkannya perpecahan di antara kami adalah perbedaan paham kami. Itu semua bersumber dari setan yang menyesatkan untuk kami sehingga munculnya perpecahan. Melainkan ya Allah selamatkan kami dari perpecahan itu ya Allah dengan rahmat. Dan khusus kami mohon kepadamu bagi orang-orang yang zalim di dalam kolbunya dimanapun manusia berada, khusus kami mohon kepadamu bagi orang-orang yang zalim di dalam hatinya, khususnya di negeri Palestina, bagi mereka ya Allah. Allahumma syadid jamlah, Allahumma syadid jamlah, Allahumma syadid jamlah, hancurkan mereka ya Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, hidupkan kami ya Allah yang selalu Kau kabulkan kami bila kami mohon kepadamu apapun bentuknya permohonan kami. Kabulkanlah ya Allah doa kami semua ya Allah ya kami. Berkahi kami ya Allah ya Dar rahmatil wasi'ah, maka bukakan untuk kami pintu rahmat. Rahmatilah kami ya Allah, muliakan kami dengan rahmat-Mu ya Allah ya Karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Allahumma qdi jami' hajatina wa aksir amalan habib linnas ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Fatihil mawqul wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wal alihi haqqan wa biqadari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Barakatul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. La ilaha illallah wal azimul halim.
لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم رب ما شاء الله.